Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Mudifaraswati dengan nomor NPM 20 200 1500 529. Di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai apa itu praktek dari cyber counseling, sekaligus juga memberikan simulasi dari kegiatan cyber counseling untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dalam BK. Terima kasih. Baik, sebelum membahas definisi dari cyber counseling lebih lanjut, alangkah baiknya kalau terlebih dahulu kita memahami apa arti dari konseling itu sendiri. Konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau yang disebut sebagai konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah atau yang disebut sebagai konseli, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseli. Sedangkan kata cyber atau online diartikan sebagai komputer atau perangkat yang terhubung ke jaringan seperti internet dan siap untuk digunakan dalam proses kegiatan berkomunikasi. Sehingga dari dua pengertian tersebut, cyber counseling secara umum dapat didefinisikan sebagai praktek konseling profesional yang terjadi ketika konseli dan konselor berada secara terpisah dan memanfaatkan media elektronik untuk berkomunikasi melalui internet. Kemudian, di dalam kegiatan cyber counseling itu sendiri terdapat 5 tahapan yang harus ada di dalam kegiatannya. Yang pertama itu tahap pengantaran, yang kedua tahap penjajakan, yang ketiga tahap penafsiran, yang keempat tahap pembinaan, dan yang kelima adalah tahap pengakhiran. Pada tahap pertama yaitu tahap pengantaran, sama seperti konseling yang pada umumnya, cyber counseling juga melakukan tahap pengantaran terlebih dahulu dengan melalui proses penstrukturan sederhana. Hal yang sangat penting pada tahap ini prinsipnya adalah membangun hubungan emosional yang baik, nyaman antara konselor dan konseli, sehingga tercipta hubungan yang luas, sehingga konseli akan lebih mudah terbuka dan sukarela menyampaikan permasalahannya pada konselor. Kemudian tahap yang kedua, tahap penjajakan, merupakan tahap yang sangat menentukan dalam arah tahap pembinaan dalam konseling. Pada tahapan ini, konselor melakukan pendalaman terhadap masalah konseli dengan cara melakukan teknik pertanyaan terbuka, refleksi, dorongan minimal, dan beberapa teknik lainnya. Pada tahapan ini juga sangat dibutuhkan keterampilan konselor untuk dapat mengungkap penyebab masalah yang terjadi pada diri konseli. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap penafsiran. Pada tahap penafsiran ini tujuannya adalah untuk memberikan makna atau arti dari masalah yang dialami oleh konseli. Selanjutnya adalah tahap yang keempat, tahap pembinaan. Inti tahap pembinaan yakni adalah menumbuhkan hasrat konseli dalam menetapkan tujuan, serta merencanakan pemberian bantuan yang harus ditempuh atau dapat juga dimaknai sebagai tahapan yang dilakukan untuk memberikan penguatan terhadap keputusan yang diambil oleh konseli terhadap pemecahan masalahnya. Kemudian tahap yang terakhir, tahap kelima yaitu tahap pengakhiran. Dalam layanan konseling perseorangan perlu dilakukan 3 jenis penilaian, yaitu penilaian segera, penilaian jangka pendek, serta penilaian jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Malam, Ibu. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, kalau begitu. Oke, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, sebelum berbicara panjang lebar, nanti alangkah baiknya kalau kita awali terlebih dahulu dengan berdoa ya.
Baik, Bu. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, setelah berdoa, gimana kalau kita kenalan terlebih dahulu? Kamu udah kenal saya belum sebelumnya? Belum sih. Nah, kalau gitu, kalau belum kenal, maka di sini supaya lebih akrab, kita perkenalan dulu ya. Ya, Oke, kenalkan nama saya Wulandari. Dan saat ini saya berstatus sebagai seorang konselor aktif. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekarang kamu bisa kasih tahu nama kamu siapa. ya. Nama saya Suaibah, biasa dipanggil Ibah. Laida. Saya senang sekali ya kamu mau menemui saya untuk Zoom hari ini. Apakah udah pernah melakukan konseling sebelumnya? Kalau sejauh ini sih saya belum pernah, Bu. Oke, kalau belum pernah melakukan, maka di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu konseling ya. Baik. Oke, jadi konseling yang akan dilakukan hari ini adalah konseling individual. Ini adalah salah satu jenis layanan yang ada di dalam kegiatan bimbingan dan konseling, yang mana memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh seorang individu. Dan di dalam konseling ini, saya akan berusaha untuk membantu kamu untuk menyelesaikan masalah yang saat ini sedang kamu alami. Dan saya berharap supaya kamu dapat secara sukarela kemudian terbuka dalam memberikan informasi-informasi mengenai kondisi keadaan kamu supaya layanan ini dapat mencapai tujuannya dan juga bermanfaat bagi kamu nantinya. Selain itu di dalam layanan ini juga ada yang namanya asas kerahasiaan yang mana seluruh informasi yang ada di dalam konseling kita hari ini itu hanya akan diketahui oleh Tuhan, kamu dan saya saja. Sehingga kamu di sini tidak perlu ragu untuk menyampaikan permasalahan serta apa yang menjadi keluhan kamu yang saat ini terjadi. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya mengenai kegiatan layanan konseling individual. Kira-kira ada yang masih ingin ditanyakan? Belum ada. Oke, kalau misalnya tidak ada, kamu boleh menyampaikan permasalahan yang sedang kamu alami saat ini. Oke, jadi begini Bu, saya ini kan sudah kelas 3 SMA dan sudah waktunya untuk saya itu menentukan pilihan jurusan untuk di perguruan tinggi nanti. Nah, di sini saya merasa kesulitan dalam menentukan kira-kira jurusan apa sih yang akan saya pilih di perguruan tinggi nanti begitu. Oke. Kalau mengenai jurusan itu kan bukannya sudah dijelaskan ya beberapa kali. Kira-kira apa masih kurang dipahami atau bagaimana? Sebenarnya bimbingan konseling itu memang sudah diberikan di sekolah, tetapi karena mungkin banyak murid di sekolah, jadi saya rasa bimbingan yang dari sekolah itu kurang fokus gitu pada masalah per orang. Jadi saya masih sedikit kebingungan. Itu baik. Eh, Kalau begitu, apa kamu sudah pernah atau sudah mengetahui jurusan apa yang kira-kira menjadi pilihan kamu? Sudah, saya bingung harus melanjutkan pendidikan saya di jurusan pendidikan agama Islam atau sosiologi. Tetapi saya lebih minat ke sosiologi UIN Jakarta karena menurut saya sosiologi di UIN Jakarta itu bagus. Nah, dari pilihan kamu pasti sudah memikirkan lebih jauh kan tentang pilihan tersebut, tentang prospek kedepannya, terus kemudian dengan hubungannya.
kepada minat dan bakat kamu serta potensi yang kamu miliki kan. Iya. Sebenarnya pilihan sosiologi juga sudah menjadi minat saya sejak saya belajar sosiologi di sekolah. Saya tertarik dengan isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat. Oke. Kalau begitu, apa kamu benar-benar itu merupakan keinginan yang kamu mau? Iya, tentu saja saya yakin, tetapi sayangnya orang tua saya itu lebih suka saya kuliah di jurusan keagamaan seperti pendidikan agama Islam. Oh, kenapa orang tua kamu bisa berpikir begitu? Karena mungkin latar belakang orang tua saya yang apa ya, yang bisa dibilang punya bakat gitu dalam bidang keagamaan sehingga mereka itu merasa jika jurusan keagamaan itu mata kuliahnya lebih mudah dibandingkan dengan jurusan sosiologi. Dan jika pun nanti ke depannya ada kesulitan, maka mereka akan lebih bisa dibantu gitu daripada jurusan sosiologi. Oke. Kalau begitu, kira-kira kamu udah pernah belum sih sebelumnya untuk berbicara, ngobrol sama orang tua kamu terkait keinginan kamu yang sebenarnya pengen masuk ke sosiologi itu, apa udah pernah disampaikan? Sejauh ini sih saya belum pernah, Bu. Oke, berarti belum pernah ya. Kalau begitu, sekarang gimana kalau kamu coba berbicara dulu sama orang tua kamu terkait minat yang ada di dalam diri kamu saat ini. Nah, bisa jadi setelah ngobrol, bicara panjang lebar, setelah kamu jelaskan itu ke orang tua kamu, itu bisa lebih menerima pilihan yang kamu inginkan. Iya, tapi saya takut orang tua saya tidak menerimanya, Bu. Oh, kamu nggak boleh berpikir seperti itu. Kamu perlu mencoba terlebih dahulu. Saya yakin kan semua orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Dan saya percaya jika kamu pasti bisa mengungkapkan keinginan kamu kepada orang tua kamu tadi. Iya, Bu. Apa yang Ibu katakan benar. Saya perlu coba bicara dulu ke orang tua saya. Ya, kamu nggak boleh ragu dengan keinginan kamu. Selagi apa yang kamu inginkan adalah hal yang positif, kamu harus serius dalam menjalankannya. Dan saya rasa orang tua kamu juga pasti akan menerimanya jika kamu benar-benar serius dengan pilihan tersebut. Baik, Bu. Oke, dari perbicaraan kita tadi, apakah kira-kira kamu udah yakin dengan keinginan kamu? Sudah, Bu. Saya yakin dengan pilihan saya untuk kuliah di UIN Jakarta jurusan sosiologi dan saya akan menyampaikan keinginan saya tersebut kepada orang tua saya. Bagus sekali kalau begitu, karena sudah menemukan pilihan yang kamu mau. Nah, apa kira-kira keputusan yang tadi kamu buat itu berdasarkan keputusan dari saya atau tidak? Bukan, semua keputusan tersebut adalah pilihan saya sendiri dan saya yakin itulah yang terbaik untuk saya lakukan. Iya, bagus sekali kalau gitu. Nah, sekarang bagaimana perasaan kamu sekarang setelah menentukan pilihan tersebut? Alhamdulillah, sekarang saya sudah lega. Saya sangat berterima kasih atas bantuan yang Ibu berikan kepada saya dalam membantu menyelesaikan permasalahan saya ini. Iya, sama-sama. Saya juga turut senang mendengarnya. Semoga apa yang tadi kita diskusikan itu bisa bermanfaat untuk kamu ya. Amin. Oke, apakah masih ada yang ingin kamu tanyakan atau yang ingin kamu sampaikan? Nah, sepertinya sudah cukup, Bu. Baik, kalau sudah cukup, kalau begitu kita akhiri saja ya pertemuan hari ini. Baik, Bu. Oke, karena tadi sudah diawali dengan berdoa, maka alangkah baiknya juga kalau kita akhiri juga dengan berdoa ya. Ya. Oke, berdoa dimulai.
Doa selesai. Ya, terima kasih sekali ya sudah mau bicara sama saya tentang keluhan kamu ini. Ya Bu, saya juga terima kasih. Ya, sama-sama. Begitu, saya akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.